Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai UAS penambangan data. Perkenalkan, nama saya Sertifian Ratnamada, rekan saya Adi Pratama, dan Anissa Agustina. Berikut adalah penjelasan. Latar belakang, harga rumah di Jaksel. Saat ini, bisnis properti di Indonesia senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh REI Real Estate Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2011-12 mengalami pertambahan sebesar 7,8% setiap tahunnya. Seperti ini. Ini berikut adalah latar belakangnya. Kita lanjut saja langsung ke masalah. Masalah ditemukannya beberapa model clustering yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan cluster K-means dengan memanfaatkan titik senteroid agar dapat mengoptimasi kelompokan data. K-means cluster adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervise atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarki dan non-hierarki, dan K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki atau partition clustering. Berikut adalah contoh gambar dari partitional clustering. Contoh original points di sini adalah data yang belum terkelompokkan atau masih acak-acakan, belum terkelompokkan, jadi seperti masih berantakan. Yang partitional clustering, data yang sudah terkelompokkan, seperti sudah rapi dan tidak berantakan. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lain dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Berikut adalah contoh dari hierarki clustering. Lanjut. Dengan kata lain, metode K-means clustering bertujuan untuk meminimaliskan objektif function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan varian antar data yang ada di dalam suatu clustering dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Berikut adalah contoh cluster. Lalu, data penelitian yang sudah dilakukan merupakan data harga rumah di Jaksel sebanyak 1001 data dan diambil sampel data sebanyak 15 record yang akan dikelompokkan ke dalam nilai terendah dengan kode CI, nilai tengah C2, dan nilai tertinggi C3. Pengelompokan tersebut berdasarkan atribut JKT sebagai sumbu X dan JKM sebagai sumbu Y. Berikut adalah data yang sudah diambil sampel. Selanjutnya, jumlah cluster K. Nilai K sama dengan titik senteroid, yaitu C1, C2, C3. Ada 3, berarti K sama dengan 3. Titik senteroid. JKT sumbu X terdapat nilai 1, JKM sumbu Y terdapat nilai 7 dengan simbol hijau. Mengapa mendapatkan 1 dan 7? Karena di sini adalah titik terendah, nilai terendah dari data. Kemudian C2 adalah titik tengah dengan simbol merah, dan ketiga adalah nilai tertinggi dengan simbol ungu.
Selanjutnya, di sini terdapat 1 dan 7. Berarti di sini ada visualisasi data dengan 1 dan 7. X-nya 1 dan Y-nya 7. 1 dan 7. Dan di sini juga ada simbol hijau, warna hijau. Mengapa simbol warna hijau? Di sini adalah diketahui C1-nya. Di sini C1, di sini C2, dan di sini C3. Di sini ada rumusnya, yaitu D, IJ sama dengan akar sigma P, K sama dengan 1, buka kurung, X, YX sama dikurang X, YK pangkat 2. Keterangannya yaitu D sebagai jarak objek antara objek I dan J, dan yang P ada jumlah data, X, YX ada koordinat dari objek I pada dimensi K, lalu ada X, JK koordinat dari objek J pada dimensi K. Di sini ada tabel dari 1001 data, diambil sampel 15 dan sampai data 15 ini ada JKT sebagai X, JKM sebagai Y. Lalu di sini ada titik sentroid itu diambil titik sentroid C1 ini diambil dari nilai terendah. Diambil dari nilai terendah. Ya, lalu di sini ada perhitungan C1-nya. Ini 5 ini diambil dari sumbu X, yaitu sebagai JKT. Dan yang di titik sentroidnya ini, X itu sebagai JKT itu diambil 1. Nah, lalu yang kedua ini ada Y, itu sebagai JKM. Terus yang kedua ini ada titik sentroid, JKM, yaitu 7. Di sini ada 5 dikurang 1, pangkat 2 ditambah 2, dikurang 7 pangkat 2, yaitu didapatkan hasil 6,403124. Sampai ke bawah ini perhitungannya tetap sama. Lalu selanjutnya ini ada C2. Titik sentroid C2 ini diambil dari nilai tengah. Nilai tengahnya yaitu 4 sama yang 4, X-nya 4, Y-nya 9. Perhitungannya sama seperti C1 sebelumnya. Lalu yang di sini yang ketiga itu ada C3. Itu titik sentroidnya diambil dari nilai tertinggi, yaitu X-nya sebagai 10, Y-nya tuh sebagai 5. Dan di sini ada hasil dari perhitungan sebelumnya itu C1 didapatkan hasil sekian, dan C2 sekian, dan C3 sekian. Terus di sini ada hasil dari data yang tadi tuh, itu dilihat itu paling nilai terendah. Nah, yang pertama ini nilai terendahnya itu adalah C3. Lalu ditulis C3. Yang kedua itu yang terendah itu C1. Yang ketiga itu ada C2, itu karena nilainya 1. Dan seterusnya. Di sini setelah dihitung, di sini terus ada perbarui nilai titik sentroid. Yang tadi itu kan tadi sentroid lama. Nah, ini perbarui sentroid baru. Ini rumusnya ada pi K sama dengan 1 per NK akar sigma NK Q sama dengan 1 XQ. Keterangannya itu pi K itu pilih sentroid dari klaster K. Lalu di bawahnya ada NK, banyaknya data pada klaster ke K. Dan terakhir ada XQ, data ke Q pada klaster K. Di sini perbarui sentroid ini kan ada yang tadi sentroid lama. Ini nilai terendah, ini nilai tengah, ini nilai tertinggi. Lalu kita perbarui dengan cara menghitungnya seperti ini. Nah, yang tadi ini rumusnya. Lalu masukkan itu C1 itu X, yaitu
1/5. Nah, satunya itu dapat dari rumusnya ini, 5-nya ini dapat dari record yang C1. Nah, C1-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masukkan sini 1/5. Nah, 2 plus 4 plus 1 plus 3 plus 2 ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini yaitu 2, 4, 1, 3, 2. Ini sumbu X. Kan yang ditanya X. Lalu dijumlahkan, 1/5 itu sama dengan 0,2. Nah, 2 plus 4 plus 1 plus 3 plus 2 itu dijumlahkan menjadi 12. Nah, 0,2 dikali 12 itu sama dengan 2,4. Dan yang Y-nya itu sama seperti tadi, itu 1/5 itu recordnya kan ada 5. Terus 3 plus 2 plus 7 plus 6 plus 2 itu didapatkan dari sini. Dapatkan dari 3, 2, 7, 6, 2. Dan didapatkan hasil 0,2 dikali 20 sama dengan 4. Dan seterusnya. Lalu dihitung lagi seperti tadi, setelah pembaruan, titik sentroid yang lama akan dihitung itu sentroid barunya. Nah, masukkan ini yang X-nya ini 5, terus yang 2,4 dari titik sentroid yang baru ini 2,4. Lalu yang kedua ini ada yang sumbu Y itu 2 dikurang 4 ini dari sini titik sentroid baru, dan mendapatkan hasil 3,28043. Di sini sama, ini hitungannya juga seperti yang tadi, itu 5. 5 ini dapatkan dari X, dan 5,25-nya itu dapatkan dari titik sentroid barunya, yaitu pada sumbu X itu yaitu 5,25. Lalu yang 2-nya ini dapatkan dari Y, dikurang 8,75 ini dapatkan dari sini, titik sentroid barunya yang Y. Dijumlahkan mendapatkan hasil 6,754628. Nah, yang C3-nya ini juga sama perhitungannya kayak tadi sampai bawah. Sehingga terbentukkan dua klaster dengan titik sentroid dari setiap klaster. Di sini ada data 1, JKT berupa X dan JKM berupa Y. Di sini ada jumlah dari C1, C2, dan C3. Hasil dari C3 ini didapat dari hasil jumlah yang terkecil, yaitu 2,806.451. Di sini juga ada data kedua dengan JKT berupa X itu 2, JKM yang berupa Y 3, dan ini ada jumlah C1, C2, dan C3. Dan hasil C1 ini dapat dari jumlah yang terkecil sampai berikutnya, sampai data ke 15. Berikutnya di sini ada pembaruan nilai titik peak sentroid, itu dengan sentroid lama yaitu C1, C2, dan C3. Dan sebelahnya ada sentroid baru yaitu C1, C2, dan C3. Dan di sini JKT berupa X-nya itu 2,4, dengan sentroid baru JKT berupa X itu ada 2. Dan di sini ada rumusnya. C1 berupa X itu yaitu 1/4 kali 2 ditambah 1 ditambah 3 tambah 2. 4 ini dapat dari jumlah C1-nya, yaitu yang hijau ini 1, 2, 3, 4. Dan 2, 1, 3, 2 ini didapat dari JKT berupa X-nya, yaitu 2, 1, 3, dan 2. Nah, di sini 1 dibagi 4 dikali jumlah dari penambahan ini, yang menghasilkan 0,25 dikali 8 sama dengan 2. Di sini juga ada C2 berupa X, yaitu berjumlah 5. Kita lihat
C2 berupa X-nya berjumlah 5 itu berwarna biru 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kayak tadi 3, 4, 7 tambah 4 tambah 7 ini dapat dari mana? Dapat dari JKT berupa X-nya 3, 4, 7, 4, dan 7. Nah, di sini kita jumlah itu 1 dibagi 5 dikali 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 4 tambah 7 menghasilkan 0,2 dikali 25 yang berjumlah 5 sampai seterusnya sampai ke bawah. Di sini juga ada centroid 1 berupa Y itu berjumlah 4 juga tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 2 menghasilkan 0,25 dikali 18 berjumlah 4,5. Nah, di sini ada visualisasi hasil klaster algoritma Cummins. Dan ini adalah visualisasi yang belum berkelompok. Dan di sebelah kanannya itu adalah visualisasi yang sudah berkelompok. Kita lihat di sini di sini ada visualisasi centroid 1 yang berjumlah 4. Kita lihat centroid 1 yang berjumlah 4 yang berupa warna hijau 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang merah yaitu adalah centroid atau cluster cluster 2 yang berwarna merah itu berjumlah 5. Di sini juga ada cluster 3 juga berjumlah 6 yang berwarna ungu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Di sini ada Cummins dalam orange. Nah, dalam menentukan Cummins di orange ini kita memakai dataset yang berjumlah 3 row yang berisi C1, C2, dan C3. Makanya kita pakai fixed yang berjumlah 3. Di sini dapat dilihat dalam tus tabel ya, berisikan cluster yang berupa C1 dan C2 dan C3, silhouette, harga, dan lain-lain. Sini clusternya C1, terus silhouette-nya 0,440055, ada harga juga ya di sini. Ada ALT, LB, JKT, JKM, GRS, dan kota. Nah, di sini kita bisa melihat kumpulan cluster yang membentuk kelompok, yang mana bulat berwarna biru ini merupakan centroid 1. Sedangkan yang X merah ini merupakan centroid 2 dan segitiga terbalik merupakan centroid 3. Nah, kesimpulan dari tugas ini yaitu hasil eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa algoritma clustering Cummins ini melakukan pengelompokan dengan cara membagi data ke dalam jumlah cluster K yang ditentukan dan memanfaatkan perhitungan antar data. Semakin besar jumlah cluster K mengakibatkan nilai query yang dihasilkan semakin baik. Video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.